Om Swastiastu. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap baik dan tetap sehat. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu harap kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan benar, memakai masker dengan baik pada saat beraktivitas, dan tetap menjaga jarak. Baik anak-anakku semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia dengan subpokok bahasan pembelahan sel. Baik anak-anakku, pernahkah kalian berpikir dari kecil sampai sekarang di bangku SMP, tubuh kalian mengalami perubahan dari ukuran yang kecil sampai sekarang sudah bertambah tinggi dan besar ukuran tubuh kalian. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Untuk itu mari kita akan membahas di pembelahan sel kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan tepat dan cermat. Kedua, menjelaskan ciri-ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan tepat dan cermat. Ketiga, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis secara tepat dan cermat. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembelahan sel, marilah kita simak video berikut. Pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Misalnya, Ibu kasih contoh, ini adalah sebuah sel. Satu sel ini akan mengalami pembelahan ya, yang sama persis dengan induknya. Ini adalah sel anak. Nah, sel anakan ini kemudian juga akan mengalami pembelahan. Masing-masing sel anakan mengalami pembelahan sehingga akan terbentuk 4 sel anakan. Nah, keempat sel anakan ini nantinya akan membelah juga sehingga makin lama jumlah sel makin banyak. Nah, ini terjadi pada semua makhluk hidup. Cuman pada saat sel kita sudah usianya tua, maka kemampuan membelahnya semakin kecil. Contohnya pada saat kita sudah tua. Semakin tua usia sel, maka kemampuan sel-sel tubuh kita untuk membelah akan makin lambat. Terus apa sih tujuan pembelahan sel itu? Nah, tujuan pembelahan sel itu yang pertama untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Untuk pertumbuhan, bahwa di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, tentang pertumbuhan salah satunya. Pertumbuhan itu adalah suatu proses penambahan ukuran yang tidak bisa balik lagi. Misalnya, penambahan tinggi badan kalian. Nah, tinggi badan tidak mungkin kan kalian dari kecil sampai dewasa. Setelah dewasa tidak mungkin kembali ukuran tubuh kalian menjadi kecil lagi kan, pendek lagi, tidak mungkin. Nah, itu maksudnya tidak dapat balik. Demikian juga contoh yang lain itu adalah pertumbuhan kuku kita. Setiap hari kita memotong kuku tetapi tumbuh lagi. Nah, itu tidak lain adalah hasil dari pembelahan sel. Kemudian tujuan pembelahan sel untuk perbaikan. Maksudnya adalah pada saat kita luka. Nah, pada saat kita luka, contohnya luka pada salah satu tubuh kalian. Nah, kadang tanpa kita obati luka ini akan bisa menutup sendiri. Kenapa? Pada saat jaringan kita luka, maka sel-sel di sekitar luka itu akan mengalami pembelahan sehingga luka kita bisa tertutup kembali seperti semula.
Nah, intinya bagian tubuh yang mengalami luka itu mengalami kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Tujuan pembelahan sel yang ketiga adalah reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, pembelahan sel dengan tujuan reproduksi itu terjadi pada sel-sel kelamin. Kalau pada laki-laki kita sebut sel sperma, kalau pada wanita kita sebut sebagai sel telur. Nah, apabila sel sperma dengan sel telur mengalami fertilisasi atau pembuahan, maka akan terbentuk zigot. Anak kita sebut juga janin nantinya ya, cabang bayi. Ini adalah proses perkembangbiakan. Nah, itu adalah tujuan dari pembelahan sel, yaitu untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk reproduksi. Kita akan bahas sekarang jenis pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis? Nah, kalau pada pembelahan mitosis ya dilihat dari jumlah sel anakannya, pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian pada pembelahan mitosis, sel anak identik dengan sel induknya. Identik itu artinya bahwa sel anakannya sama persis dengan induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis, sel anak tidak identik dengan sel induknya. Kemudian yang ketiga, pembelahan mitosis, kromosom sel anak sama dengan sel induknya atau bersifat atau diploid, bersifat 2N kromosom. Nah, kromosom ini artinya sel-sel anak sama dengan sel kromosom ini merupakan pembawa sifat-sifat genetik yang akan diturunkan ke anaknya. Misalnya kalau jumlah kromosom sel induk 2N, maka jumlah kromosom anak 2N juga. Nah, sedangkan pada pembelahan meiosis, kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya atau haploid, bersifat N kromosom. Misalnya kalau sel induknya 2N, sel anaknya menjadi N kromosom. Nah, di sini terjadi pengurangan kromosom. Kemudian pembelahan mitosis yang berikutnya ya perbedaannya terjadi pada kalau pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan atau perbaikan. Terjadi pada sel-sel tubuh. Pertumbuhan tinggi badan, perbaikan jaringan yang rusak. Nah, sedangkan pada pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Ya. Kalau mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Kemudian perbedaan yang lain itu adalah pada pembelahan mitosis terjadi 1 kali tahapan, sedangkan pembelahan meiosis terjadi 2 kali tahapan. Mari kita lihat tentang pembelahan mitosis. Nah, sebelum ke tahap pembelahan mitosis, perlu anak-anak ketahui dulu tentang sel, mengingat kembali waktu pelajaran kelas 7. Nah, pada sel itu terdapat inti sel dan sitoplasma. Di dalam inti sel ada namanya kromosom. Ya, tadi kita bahas bahwa bahwa kromosom itu adalah pembawa sifat-sifat genetik, nanti akan diturunkan ke anaknya sama persis dengan induknya. Nah, ini adalah inti sel. Inti sel diselubungi oleh atau dilindungi oleh membran inti.
Karena kalau tidak dilindungi oleh membran inti, maka inti sel ini akan pecah dan berbaur dengan sitoplasma. Itulah fungsinya membran inti. Selain membran inti, di sitoplasma ini ada beberapa organela. Organela yang dimaksud bisa badan Golgi, ada ribosom, ada mitokondria, ada lisosom, dan ada sentrosom. Nah, dalam pembelahan sel yang berperan penting dalam pembelahan sel itu hanya nukleus dan sentrosom. Apa fungsi keduanya itu? Mari kita bahas dalam tahap pembelahan sel. Nah, tahap pembelahan yang pertama itu adalah mitosis. Tahap pembelahan mitosis itu ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Kita bahas yang pertama. Nah, tahap pembelahan mitosis yang profase. Nah, ini adalah sel yang tadi Ibu jelaskan. Ini adalah inti selnya, ini adalah sentrosomnya. Pertama, pada saat tahap profase, membran inti mulai rusak. Nah, ini menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Ya, membran inti yang melindungi inti sel itu rusak menjadi fragmen-fragmen. Kemudian benang-benang kromatin mulai memadat membentuk kromosom di dalam inti. Dan benang kromatin menjadi pendek. Kemudian sentrosom ini akan membelah diri menjadi dua bagian yang disebut dengan sentriol artinya. Ya, sentriol atau sentrosom membelah dan memisah menjadi menuju dua kutub yang berlawanan. Terbentuk gelondong pemisahan. Ini gelondong pemisahan antara sentrosom satu dengan sentrosom yang lainnya. Itu pada tahap profase. Nah, pada metafase, ciri yang paling kelihatan itu kromosom sudah berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian sentrosom telah berada di kutub yang berlawanan. Pada anafase, kromosom sudah memisah ya menjadi kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Ditarik ini. Kemudian telofase. Nah, pada tahap telofase ya sudah hampir terbentuk dua sel anakan, di mana kromosom ini maksudnya membran inti mulai bergabung, menutup kembali, kromosom mulai meregam, nantinya membentuk benang-benang kromatin. Intinya di sini adalah terbentuk cincin pembelahan. Nah, terbentuk cincin pembelahan yang nantinya akan memisah. Itu tahapan dari pembelahan mitosis. Tahapan pembelahan mitosis ada profase, cirinya sudah seperti ini, metafase, anafase, dan telofase. Kita bahas tahap pembelahan meiosis. Nah, pada tahap pembelahan meiosis terjadi dua kali tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 sama juga ada profase. Di sini membedakan adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian ke meiosis kedua, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Nah, ini tahapan-tahapan dari pembelahan meiosis. Meiosis 1 kembali lagi ke benang-benang. Nah, pada profase 1, membran inti dulu kita bahas. Membran inti berubah menjadi bagian yang kecil-kecil kembali. Membran inti menjadi bagian-bagian kecil atau kita sebut dengan fragmen. Kromatin memadat menjadi kromosom ini. Kromatin memadat menjadi kromosom. Nah, di sini terjadi pindah silang
antara bagian-bagian kromosom ke bagian kromosom yang lain terjadi pindah silang. Nah, inilah yang menyebabkan kromosom anak berbeda dengan kromosom induknya. Kemudian terbentuk gelondong pembelahan. Nih, terbentuk gelondong pembelahan. Sentrosom membelah ya dan menuju kutub yang berlawanan. Pada tahap metafase 1 sama juga ya pada mitosis. Di meiosis metafase 1 kromosom sudah berjejer di bidang pembelahan. Ini kromosom sudah berjejer di bidang pembelahan. Sentrosomnya sudah ada di kutub yang berlawanan. Pada tahap anafase kromosom homolog ini ya memisah dan bergerak ke kutub. Yang ini ke kutub satu, yang ini ke kutub yang lainnya. Kemudian pada tahap telofase 1 membran inti terbentuk kembali. Nah, ini karena sudah selnya ada 2 ya, nanti ini akan mengalami sitokinesis, itu artinya proses pembelahan menjadi 2 sel ya. Cirinya pada telofase 1 itu membran inti sudah terbentuk kembali, sudah mulai terbentuk kembali, kemudian terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi 2 yang ibu tadi bilang sitokinesis itu. Lekukan menjadi untuk persiapan untuk memisahkan diri. Itu pada telofase meiosis 1. Kemudian kita ke meiosis 2. Nah, ke meiosis 2 tahapannya profase 2 namanya. Ya. Nah, ini sudah memisah. Pada profase 2 sel anakan sudah haploid. Yang tadinya pada sel induknya adalah 2N, sekarang sel anakannya sudah haploid atau N kromosom, tidak sama lagi dengan induknya. Membran inti berubah menjadi bagian yang kecil-kecil, kembali lagi membran intinya untuk fragmen-fragmen ya. Ini juga seperti itu sama, membentuk membran terbentuk gelondong pembelahan. Ini terbentuk gelondong pembelahan, ini juga sama, terbentuk gelondong pembelahan. Pada metafase kedua ya, pada metafase 2 kromosom berjejer di bidang pembelahan. Kromosom sudah berjejer di bidang pembelahan. Pada anafase 2 kromatid memisah dan bergerak ke kutub. Ini kromatid memisah, bergerak ke kutub. Ini juga sama. Pada telofase 2 terbentuk membran nukleus kembali. Nah, ini anakannya sudah membentuk membran inti, menutup kembali. Kromatidnya terurai, membentuk kromatin nantinya. Kromatid yang ini terurai di sini di inti sel ya, membentuk kromatin. Kemudian ada lekukan ini ya, ada lekukan, terbentuk lekukan, cincin pembelahan ya. Nantinya akan memisah dan menjadilah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, itu pada proses pembelahan meiosis ya. Hasilnya adalah 4 sel anakan yang haploid. Ya, kalau pada pembelahan mitosis hanya 1 kali tahapan, didapat 2 sel anak yang sama persis dengan induknya. Induknya 2N kromosom, anakannya adalah 2N kromosom. Sedangkan pada tahap pembelahan meiosis terjadi 2 kali tahap pembelahan, meiosis 1 dan meiosis 2. Dan hasil dari pembelahannya itu terdapat 4 sel anakan ya, yang bersifat N kromosom, tidak sama persis dengan induknya. Dari 2N menjadi N kromosom. Nah, demikianlah tadi video pembelajaran tentang pembelahan sel. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembelahan sel, yang pertama,
jenis-jenis pembelahan sel. Nah, jenis-jenis pembelahan sel ada 2. Yang pertama, pembelahan mitosis. Yang kedua, pembelahan meiosis. Kedua, tahapan-tahapan dalam pembelahan mitosis dan meiosis. Pada pembelahan mitosis terdapat 1 kali tahapan pembelahan, yaitu pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan keempat telofase. Kemudian pembelahan meiosis terjadi 2 kali tahapan pembelahan, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Meiosis pertama ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Meiosis kedua tahapannya adalah profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, anak-anakku semua, demikian tadi video pembelajaran tentang pembelahan sel. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik walaupun belajar dari rumah. Nah, anak-anakku, Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa telah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Seharusnya lah kita bersyukur bahwa segala yang ada di dalam tubuh kita, proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita sungguh luar biasa. Salam sehat, tetap semangat.